prime mover ekonomi kita, menjadi sektor yang menyumbang cukup besar buat pembangunan nasional kita. Dan bahwa kita sadari bahwa setiap tahapan kegiatan pertambangan itu selalu punya potensi merusak atau potensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Dan bila dampak itu tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi dampak yang bisa berkelanjutan sepanjang masa. Hal lain lagi yang terkait masalah ini adalah bila hal terkait dengan pengelolaan tambang tadi tidak dikelola dengan baik, industri pertambangan bisa menghadapi konsekuensi yang jadi seperti saya katakan tadi bahwa topik ini saya pilih karena pada faktanya pertambangan masih menjadi tulang punggung pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan ekonomi itu masih banyak tergantung dari sektor ini. Tapi bahwa kita bahwa setiap tahapan penambangan itu mempunyai potensi memberikan dampak pada lingkungan. Dan bila dampak tersebut tidak dikelola dengan baik, dampak itu akan menjadi dampak yang sepanjang masa. Bila pemerintah dan kita semua tidak bisa mengelolanya dengan baik, industri pertambangan Indonesia bisa menghadapi konsekuensi yang serius, bisa menjadi industri yang di-ban di mana-mana. Hal ini juga sejalan dengan apa yang terjadi di perkembangan di industri tambang. Industri tambang sekarang banyak menerima tekanan dari berbagai pihak. Yang pertama yang dari luar itu adalah masyarakat di sekitar tambang itu sekarang sudah menyampaikan keprihatinannya dan kekhawatirannya bahwa lahan yang dipakai untuk usaha pertambangan nantinya akan menjadi lahan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sehingga mereka menerima warisan yang tidak bisa diapa-apakan. Yang kedua, adanya dorongan dari otoritas lokal, pemerintah lokal, pemerintah daerah yang menekankan perlunya konservasi lingkungan, konservasi sumber daya mineral. Yang berat adalah tekanan dari lembaga keuangan nasional dan internasional. Seperti kita tahu, kebanyakan industri tambang itu menggunakan dana pinjaman dari lembaga keuangan. Biasanya equity mereka itu kurang dari 30%. Nah, kalau sampai lembaga-lembaga keuangan tadi menolak untuk mendukung industri pertambangan, ya industri pertambangan akan susah berkembang. Salah satu contoh yang mungkin kita bisa masih ingat adalah perginya Rio Tinto dari mana? Dari Freeport. Itu ada yang mengatakan, desas-desusnya mengatakan bahwa Rio Tinto itu mendapat tekanan dari lembaga keuangan yang mendukung mereka bahwa karena Rio Tinto terlibat dalam kegiatan yang sifatnya termasuk merusak lingkungan, mereka diperingatkan. Karena itulah Rio Tinto cari aman, dia pergi dan kebetulan Indonesia mau beli. Ya udah. Kemudian juga ada tekanan dari tekanan dari komunitas ekonomi regional maupun internasional yang banyak mengeluarkan exercise-nya menolak barang-barang yang diproduksi secara tidak ramah lingkungan, tidak mengikuti kaidah HAM, tidak mengikuti aturan yang berlaku, dan lain-lain. Contoh aktual ini juga ada. Misalnya produk sawit Indonesia yang di-ban di Eropa dengan alasan bahwa Indonesia membiarkan perkebunan sawit di Indonesia dikelola dengan tidak ramah lingkungan, dengan tidak memperhatikan keragaman biodiversity, tidak memperhatikan hak asasi manusia pekerja di situ. Hal yang sama juga diterima oleh industri sawit Malaysia yang di-ban di Amerika dengan alasan yang kurang lebih sama. Dalam industri pertambangan sendiri juga ada dorongan yang membutuhkan
perhatian, yaitu adanya kebutuhan akan peningkatan efisiensi kerja. Dengan semakin sedikitnya cadangan-cadangan biji kaya yang dekat permukaan, tambang-tambang yang baru harus menggali lebih dalam atau menggali ke tempat-tempat yang sulit, yang konsekuensinya biayanya jadi mahal. Dan itu hanya bisa diatasi dengan peningkatan efisiensi yang baik. Kemudian juga ada tuntutan bahwa industri pertambangan harus meningkatkan K3 pertambangan. Di Indonesia, kejadian terkait dengan K3, bila ada korban, urusannya sudah tidak hanya internal ESDM lagi, itu internalnya sudah hukum, ada polisi di situ. Beberapa tambang yang mengalami hal ini bisa-bisa harus berhenti operasi sampai penyidikannya selesai. Ini juga tentunya sangat mengganggu. Kemudian ini yang nomor 3, ini yang baru atau berkembang baru. Ini adalah kebutuhan akan social license to operate. Ini kalau di Kanada, di Australia itu sudah menjadi jamak bahwa untuk bisa beroperasi di satu tempat, perusahaan tambang itu harus mempunyai social license to operate tadi. Lucunya, social license to operate ini bukan merupakan lisensi yang tertulis, tapi ini hanya kesepakatan dengan masyarakat setempat. Kemudian adanya kebutuhan untuk berusaha lebih lama. Nah, hal-hal demikian ini patut diperhatikan dengan benar-benar dan harus dikelola dengan baik. Sebab bila tidak, akan terjadi dampak yang serius. Yang paling ringan adalah bila dampak itu berupa penolakan dari masyarakat setempat, masyarakat di mana tambang itu beroperasi. Bisa berupa demo, bisa berupa hambatan, bisa berupa sabotase, dan lain-lain. Yang lebih serius tentunya bisa muncul yang tadi saya katakan dari lembaga-lembaga internasional tadi. Bila seperti EU atau AFTA atau yang masyarakat ekonomi yang lain sudah mengeluarkan larangan menolak produk tambang atau komoditi tambang dari Indonesia karena dianggap melanggar kaidah-kaidah lingkungan, kaidah yang lain-lain, matilah kita. Kita akhirnya hanya menjual di dalam negeri saja. Padahal kita tahu di dalam negeri kita masih belum punya industri-industri manufacturing yang akan menangkap hasil-hasil hilirisasi pertambangan. Akibatnya tentunya tidak bisa jual. Yang kedua, adanya pelarangan dari lembaga-lembaga finansial, adanya bank-bank besar, bank-bank swasta asing besar, yang melarang banknya terlibat dengan kegiatan usaha yang dianggap melanggar kaidah lingkungan. Nah, kalau dua hal ini dialami oleh industri tambang Indonesia, tentunya akan sulit bagi Indonesia untuk mengharapkan masuknya investor baru di pertambangan. Nah, ini mungkin sangat berkelindan dengan apa yang terjadi saat ini ya, bahwa undang-undang yang baru, undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa menarik investasi dari luar, termasuk di investasi di sektor pertambangan. Kemungkinan kalau mereka mengesampingkan masalah lingkungan, mengesampingkan masalah hak asasi manusia, masalah keadilan, bisa-bisa investor atau calon investor takut masuk ke Indonesia. Ya. Nih, di grafik ini saya tunjukkan bagaimana pengelolaan lahan bekas tambang itu penting sekali. Di sini kita lihat ini adalah profil pendapatan pemerintah dari satu pertambangan. Sejak eksplorasi mereka sudah mendapatkan pendapatan. Kalau di Indonesia ini PNBP, izin masuk di sini diterima. Kemudian pada saat tahap konstruksi itu banyak kegiatannya tinggi, tapi singkat waktunya. Di situ banyak kegiatan yang dilakukan, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Yang paling lama dan paling kontinu adalah pada saat tahap operasi. Di sini tambang sudah mulai produksi, mulai ekspor, mulai mengolah dan lain-lain, sehingga pemerintah sudah mendapatkan pajak penambahan nilai, pajak ekspor, royalti dan lain-lain dia sudah peroleh, sehingga cukup besar. Pada saat penutupan pun mereka masih menghasilkan pendapatan buat negara. Dan setelah penutupan, yaitu post closure-nya yang biru ini, pemerintah masih mungkin mendapatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh industri tambang tadi. Dia harus melakukan reklamasi, dia harus melakukan rehabilitasi lahan, dia harus melakukan perbaikan-perbaikan yang lain, yang tentunya banyak kegiatannya. Itu kalau semua berjalan ideal. Tetapi kalau lahan pasca tambang tadi tidak dikelola dengan baik, dan tambangnya itu hanya langsung berhenti di ujung seperti yang di garis hitam ini saja, berhenti di sini, yang biru itu menjadi kewajiban pemerintah untuk mengelola, memperbaiki, mengelolanya. Jadi bukannya mendapat dana, bukan mendapatkan pendapatan, tapi malah keluar dana. Kita mungkin berargumentasi, toh tambang sudah mengeluarkan jaminan reklamasi, pasca tambang. Tapi nanti kita lihat bahwa itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Lanjutkan. Pemerintah sebetulnya sudah mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan lahan bekas tambang, itu antara lain ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 2009 dan revisinya yang nomor 3 tahun 2020 ya. Ada 2 pasal penting, yaitu pasal 99 dan pasal 100. Ini yang mengcover masalah-masalah reklamasi dan pasca tambang. Kemudian PP-nya juga ada tentang reklamasi dan pasca tambang. Demikian juga ada permennya juga. Kemudian yang masih terkait dengan reklamasi adalah Kepmen ESDM 1827, konsep reklamasi bentuk lain. Ini menarik dilihat karena Kepmen 1827 ini membuka kesempatan buat penambang, buat pengusaha untuk tidak harus mengembalikan lahan bekas tambang itu seperti keadaan semula. Jadi rehabilitasi atau reklamasi atau restorasi itu tidak harus dikembalikan seperti bentuk semula, tetapi bisa dalam bentuk lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Nah, ini seringkali menjadi dilema, karena masyarakat yang mana yang akan menerima dampak itu. Buat pengusaha tambang ini paling menarik, sebab daripada misalnya untuk lubang tambang, daripada dia harus mengembalikan lubang tambang itu penuh seperti semula, dia lebih baik mengisi air dan memanfaatkan sebagai katakanlah tempat pemeliharaan ikan atau sebagai sumber air pertanian dan lain-lain. Itu diterima, itu dimungkinkan. Kemudian di dalam operasinya, tambang itu juga dikontrol oleh banyak aturan. Internal ESDM saja ada melalui keluarkannya undang-undang, PP, Perda, Permen, dan lain-lain. Kemudian dari luar ada pengawas dari BPK, dari KPK, dari Irjen, dari KLH. Di sini KLH ini yang punya peranan besar. Dan tentunya masih ada lagi kepolisian yang ikut mengawasi. Secara teknis, operasi tambang itu diawasi atau dikelola, kontrol oleh Kepala Inspektur Tambang dan Inspektur Tambang. Ini dua kelompok ini punya peranan besar untuk mengawasi, menyetujui, dan mengarahkan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan lahan bekas tambang. Kemudian dari dalam perusahaan sendiri ada kepala teknik tambang, ada pengawas operasional teknis, dan lain-lain. Nah, pemerintah juga mencoba mengeluarkan sudah mengeluarkan aturan-aturan yang bisa dipakai sebagai pedoman suatu tambang untuk bekerja dengan baik. Yang disebut
good mining practice. Ini sesuai tertuang dalam Permen 26 2018. Harapannya pedoman ini bisa dipakai sebagai langkah-langkah mitigasi mencegah terjadinya penyimpangan operasi, penyimpangan kerusakan tambang, kerusakan lahan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat bahwa pertama kali sebelum dia tambang itu bisa mendapatkan izin operasi, dia harus mendapatkan meyakinkan bahwa keberlanjutan fungsi lingkungan dan ekosistem itu terjamin. Keberlanjutan fungsi lingkungan sosial ada. Baru dia masuk ke masalah teknis. Teknis layak, ekonomis layak, lingkungan layak. Baru dia akan menjadi diizinkan beroperasi. Dengan acuan ini diharapkan tambang bekerja dengan baik, tidak membuat kerusakan lahan, dan memberikan kontribusi ke pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Harapannya demikian. Nah, harapan itu dengan adanya aturan-aturan tadi diharapkan lahan bekas tambang itu bisa dimanfaatkan setelah dia dinyatakan aman secara geofisik, stabil secara geofisik, tidak ada kelongsoran, tidak ada erosi, aman secara geokimia, tidak ada potensi cemaran, kemudian dia berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Ini harapannya. Tapi kita akan lihat dengan segala peraturan yang ada, peraturan-peraturan yang begitu banyak, ternyata apa yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Masih banyak lahan tambang, lahan bekas tambang yang terbengkalai. Perusahaan lahan masih belum diberi perusahaan lahan adalah terjadinya lubang-lubang tambang. Status 2016 lahan tambang yang terjadi di Indonesia itu sekitar 3.000 lubang tambang dengan luasan sekitar 8.700 hektar, 87.000 hektar. Konsentrasi paling tinggi ada di Kaltim sekitar 1.700 lubang tambang besar kecil, Kalsel sekitar 8.800 lubang tambang secara kaidah pemanfaatan untuk keuntungan lain bisa digunakan untuk air, perikanan, pariwisata, penimbunan waste rock, penimbunan tailing, dan lain-lain. Dan dia bisa kosong. Nah, dibiarkan kosong ini dengan catatan. Sengaja dibuat kosong karena pertama, kemungkinannya di masih ada biji atau masih ada ore yang dianggap masih bisa ditambang di kemudian hari. Atau yang kedua yang lebih fatal adalah lubang tambang ini terlalu besar sehingga tidak mungkin untuk diisi. Sebagai contoh, mungkin kita bisa lihat lubang tambang yang ditinggalkan oleh Newmont. Saya nggak tahu itu berapa puluh tahun dia bakal bisa penuh airnya kalau hanya mengharapkan air hujan. Itu sangat besar, bos. Pertanyaannya, mengapa demikian terjadi? Banyak hal. Kalau menurut saya, menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang terkait di sini. Yang pertama adalah masalah bahwa bidang pengelolaan lahan bekas tambang sama sekali bukan bidang yang menarik buat siapa saja, terutama buat pengusaha tambang. Kita bisa lihat tambang itu sudah tutup, sudah nggak punya pendapatan, dia masih disuruh mengerjakan sesuatu, tentunya sudah berat sekali buat. Yang kedua, dari sisi pengawasan dari ESDM. Tadi saya katakan bahwa pengawasan operasional, pengawasan pengelolaan lahan bekas tambang, pengawasan reklamasi itu dibebankan kepada inspektur tambang. Ada yang mengatakan inspektur tambang di Indonesia masih kurang, tapi klaim dari ESDM mengatakan inspektur tambang sekitar 600 orang. Nah, tambang kita yang resmi
itu jumlahnya ada 3.200-an. Sekarang kalau kita ambil apa yang dikatakan oleh, apa yang disampaikan oleh ESDM bahwa inspektur tambangnya ada 600, itu berarti satu orang inspektur itu harus mengelola atau harus mengawasi 5 tambang, 6 tambang. 5 sampai 6 tambang. Padahal kita tahu dinamika operasional tambang sangat bervariasi. Dari sisi aturan saja, dia wajib membuat laporan RKAB setiap tahun. Laporan lingkungan setiap tahun. Laporan ekspor dan lain-lain setiap mereka ekspor. Kemudian dia juga harus membuat laporan terkait dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Itu semua menjadi tugas dari inspektur tambang untuk mereview apakah laporan atau rencana itu layak untuk disetujui atau tidak. Kita bayangkan bagaimana sibuknya dia. RKAB itu hanya diberi waktu 60 hari. Kalau 60 hari ESDM tidak menjawab, otomatis dianggap itu sudah disetujui. Padahal yang namanya RKAB itu paling cepat bisa disampaikan itu sekitar 2 bulan sebelum akhir tahun. Paling lambat 2 minggu sebelum akhir tahun. Nah, jadi pada akhir tahun tuh numpuk laporan-laporan yang harus dievaluasi oleh inspektur tambang. Itu dari sisi review dokumen. Dari sisi pengawasan tadi saya katakan bahwa inspektur tambang punya tugas mengawasi operasional, mengawasi operasional teknisnya, operasional K3-nya, dan lain-lain. Kita tahu bahwa banyak tambang itu letaknya di tempat yang remote, belum tentu ada fasilitas umum yang bisa membawa inspektur tambang ke sana. Contoh yang paling ekstrim adalah Freeport. Transportasi yang bisa mengantar ke sana tanpa menggunakan fasilitasnya Freeport. Kemudian tempat tinggal akomodasi di sana juga harus dari mereka. Dalam kondisi demikian, bagaimana seorang inspektur tambang tidak kagok? Posisinya menjadi awkward, ya. Jadi dia menerima jasa, tetapi dia juga harus objektif menilai. Itu kadang-kadang membuat inspektur tambang jadi kagok tadi saya katakan. Hal yang lain adalah yang kemungkinan menyebabkan kenapa masih terjadi perusahaan-perusahaan aturan. Dari sisi aturan saja, mungkin teman-teman dari Pusep nanti bisa menilai apakah aturan itu sudah mudah diterapkan apa tidak. Apakah kualitas regulasinya tidak multitafsir. Apakah regulasi ada tidak menyulitkan pertanggungjawaban si pelakunya. Hal-hal itu mungkin bagus dikaji oleh teman-teman dari Pusep. Nah, itu yang kira-kira yang saya bisa sampaikan. Saya harap kembangkan masalah ini dalam diskusi-diskusi nanti. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkan bagaimana mekanisme pelaporan yang harus dikaji oleh ESDM terkait dengan lahan bekas tambang. Ini adalah pokok yang ada dalam rencana penutupan tambang. Ada profil wilayah, deskripsi kegiatan tambang, rona lingkungan akhir pasca tambang, hasil konsultasi dengan pemangku, program pasca tambang, dana biaya. Nomor 3 dan 4 itu saya rasa sangat sulit buat satu perencana. Merencanakan sesuatu yang mungkin masih 10 tahun yang akan datang. Rona lingkungan akhir pasca tambangnya pasti kayak apa? Ini akibatnya apa? Akibatnya rencana pasca tambang itu sering berubah-ubah, diperbarui terus. Nah, kalau diperbarui terus, akhirnya kan si pengawas atau si reviewer agak kesulitan mana yang akan dipegang. Kemudian hasil konsultasi dengan pangku kepentingan. Ini khususnya konsultasi dengan masyarakat
tempat itu juga bukan hal yang gampang buat tambang, karena belum tentu mereka bisa berkomunikasi baik dengan penduduk tempat. Berikut saya sampaikan, ini adalah penyusunan dan tata laksana rencana pasca tambang. Ini saya ambil dari dari PowerPoint yang dipakai oleh SDM. Jadi syaratnya untuk mendapatkan IUP produksi setelah eksplorasi selesai, mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP operasi produksi. Di situ harus disertai ada rencana pasca tambang. Di sini kan kelihatan di dalam caption ini kelihatannya seolah-olah rencana pasca tambang menjadi syarat. Syarat bahwa tanpa rencana pasca tambang tidak akan keluar, seolah-olah kan begitu. Tapi kita akan lihat yang lain di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata IUP operasi produksi bisa keluar walaupun pasca tambang ini masih belum disetujui, masih titik kembali harus diperbaiki. Dia harus berputar lagi, diajukan lagi, kembali lagi, begitu lagi. Tidak ada batasan berapa kali dia harus berbaiki. Ini juga hal yang menyulitkan inspektur tambang. Nah, kira-kira saya akan sampaikan, mungkin sedikit lagi saya tambahkan yang terkait dengan tadi saya nyinggung masalah masalah jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang itu ditentukan oleh nomor 6 ini, rencana biaya pasca tambang. Siapa yang bikin rencana biaya pasca tambang? Ya perusahaan tambang sendiri, ya kan? Jadi kalau si perusahaan tambangnya mau main-main, ya bikin aja sekecil mungkin, sehingga dia jaminan yang ditempatkan jadi kecil. Tapi mari kita lihat lagi di sini. Jaminan-jaminan tadi itu dasarnya adalah rencana pasca tambang. Kalau rencana pasca tambang ini tidak disetujui atau belum disetujui, berarti rencana jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang tadi masih belum bisa ditetapkan. Nah, inilah antara lain yang menyebabkan hampir 60% dari tambang yang ada itu tidak menempatkan jaminan pasca tambangnya. Mungkin nggak tahu ini kesalahannya ada di mana, tapi kalau dari sisi ini aja kelihatan bahwa karena rencana pasca tambang itu ternyata bukan elemen penting untuk persetujuan IUP produksi. Dia wajib dimasukkan, tetapi produksi tetap keluar, rencana pasca tambang harus diperbaiki, masih jalan terus. Nah, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan sore ini. Saya berharap saya bisa mendapatkan feedback yang baik dari teman-teman yang lebih pengalaman soal ini. Demikian Pak Bisman dan Mas Akmal, terima kasih.